Oke, siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Gimana kabarnya? Mulai belajar hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelasnya dipimpin doa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa semua ya. Hari ini siapa yang hadir? Nil ya, hadir semua. Ya, hadir semua. Kita mulai pembelajaran hari ini. Materi kita masuk ke bab 2 ya, kinematika gerak pada tradisi pacu jalur Rantau Kuantan. Kita ini berada di Rantau Kuantan namanya. Kalau orang luar Kuansing itu menyebutnya Rantau Kuantan. Berarti itu tempat biasa diadakan event pacu jalur, event nasional. Materinya jarak dan perpindahan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sedikit motivasi untuk kalian. Jadi belajar itu kita harus memiliki motivasi setiap kita memulai pembelajaran. Jadi harus ada keinginan untuk bersemangat ya. Jadi kalian semua punya potensi luar biasa untuk belajar dan berkembang. Jangan pernah ragu pada kemampuan diri sendiri, karena setiap langkah yang kecil yang kalian ambil hari ini akan membawa kalian lebih dekat pada impian kalian. Jadi walaupun kalian belajar yang biasanya kalau belajar fisika merasa sulit, banyak rumus dan lain-lain, tetapi kalian harus bisa mengambil hikmahnya atau memahami maknanya, manfaatnya. Untuk apa sih kita belajar ini? Apakah hanya sekedar rumus saja atau nanti ada manfaatnya apa? Di situ kalian harus bisa menumbuhkan motivasi dari dalam diri kalian. Ya, karena bagaimanapun orang di luar sana memotivasi kalian untuk semangat, kalau diri kalian sendiri tidak mau untuk bersemangat, itu otomatis akan sulit motivasi itu timbul. Oke. Nah, ini dia. Kenal dengan foto ini? Kenal, benar. Ya, di sini tidak ditulis namanya. Jadi kalau kalian merasa kenal, kira-kira siapa ini? Bapak Suhadiman, jadi kenal ya, Bupati Kuantan Sidingin. Nah, ini adalah sebuah event ya, yang pembukaan hari pertama pacu jalur. Nah, di sini ada yang belum pernah nonton pacu jalur? Sudah semua, sudah pernah semua. Jadi kalau hari ini pacu jalur itu atau kota Teluk Kuantan itu jaraknya tidaklah jauh ya. Kalau zaman dulu waktu masih kecil sedikit kendaraan, maka kalau mau berangkat nonton pacu jalur itu harus menunggu kendaraan gitu. Jadi numpang, bagaimana bisa kita menumpang kendaraan orang lain. Tapi kalau pada hari ini rata-rata di daerah kita ini itu motor sudah banyak. Rata-rata dalam kalian sendiri punya kendaraan, jadi mudah untuk berangkat sendiri untuk menonton pacu jalur. Nah, kenapa sih kita pembelajaran fisika kita bahas pacu jalur? Nah, materi kita hari ini jarak dan perpindahan. Nah, sebelum kita masuk ke bab 2, kemarin kita belajar di materi sebelumnya. Ada yang masih ingat kita belajar materi tentang apa? Vektor. Ya, vektor benar. Nah, vektor itu apa? Ada yang masih ingat? Coba tunjuk tangan. Ya, ini vektor besaran fisika yang memiliki nilai dan arah. Oke, vektor adalah besaran fisika yang memiliki nilai dan arah. Nah, betul. Itu pelajaran kita sebelumnya. Nah, itu vektor itu berfungsi untuk memahami pembelajaran kita di bab 2 ini tentang kinematika. Nah, ini konsep pengetahuan dasar untuk kinematika terlebih dahulu. Nah, di sini kita kan mau membahas tentang jarak dan perpindahan. Di situ ada gambar panjang pacu jalur di situ terlihat. Nah, konsep pengetahuan dasarnya yang pertama mempelajari tentang gerak benda tanpa memperhitungkan penyebab gerak atau perubahan gerak. Nah, itu kinematika. Ya, konsep dari kinematika. Berikutnya lagi, asumsi bendanya sebagai benda titik, yaitu ukuran bentuk rotasi
arti dari getarannya itu diabaikan. Jadi kita hanya membahas tentang geraknya saja. Nah, sedangkan nanti kita membahas penyebab benda itu bergerak, apakah didorong, apakah ditarik, apakah ada penghambatnya, itu nanti di dinamika di bab kita selanjutnya selanjutnya. Kemudian pengertian dasar dari kinematika benda TV adalah pengertian lintasan hasil pengamatan gerak. Berikutnya yang terakhir, keadaan gerak ditentukan oleh data dari posisi atau letak pada setiap saatnya. Dan kita lanjutkan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat menganalisis perbedaan jarak dan perpindahan. Jadi kan harus bisa nanti memahami apakah jarak dan perbedaan itu sama atau tidak. Nah, ternyata tidak. Nah, apa perbedaannya? Kemudian yang berikutnya, peserta didik dapat membuktikan perbedaan jarak dan perpindahan. Kalau kalian paham apa itu perbedaan jarak dan perpindahan, kalian harus bisa membuktikannya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian pada proses pembelajaran kita hari ini, nah, ya apa yang akan kalian lalui nanti? Jadi nanti di akhir pembelajaran akan ada tes formatif. Jadi ada soal nanti apa yang kita pelajari hari ini, nanti akan ada soalnya. Jadi kalian ibu harapkan fokus dalam belajar. Kemudian nanti juga kalian akan bekerja sama dalam sebuah tim. Seperti biasa nanti kita akan membagi kelompok. Kemudian nanti kalian akan melakukan diskusi, ya, diskusi kelompok membahas LKPD. Nanti akan dibagikan. Di sini ibu punya link, ya, link YouTube. Ibu punya link YouTube. Tonton video melalui link di bawah. Kemudian berikan informasi berikut ini. Nah, kalian setelah ibu berikan linknya, silakan nanti ditonton videonya di link melalui tersebut. Kemudian kalian nanti memberikan jawaban atas 3 pertanyaan atau pernyataan. Yang pertama, di mana tempat event nasional tradisi pacu jalur? Jadi kalian harus tahu pacu jalur itu di mana, nama kecamatannya apa, tahu. Kemudian bagaimana pendapatmu tentang suasana penonton di link YouTube yang ibu kirimkan. Kemudian yang ketiga, berikan prediksimu tentang kondisi lalu lintas di kota tersebut. Ya, silakan ibu sudah kirim di HP-nya masing-masing link video YouTube suasana final pacu jalur. Ya, sudah selesai? Ya, seru nggak? Seru. Ya. Jadi ini adalah pertanyaannya. Yang pertama ya, karena sudah melihat videonya, tentu kalian sudah punya jawabannya. Di mana tempat event nasional tradisi pacu jalur? Nama kecamatannya? Kuantan Tengah. Oke, bagus. Yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang suasana penonton? Mbak Rani, suasana penontonnya gimana menurut pendapatmu di video tadi? Sangat ramai. Sampai di mana saja yang ramainya yang kamu lihat tadi? Jadi apakah hanya di tribun saja atau sampai mana? Tuh, ramainya tadi. Kira-kira yang kamu lihat tadi? Sampai ke tepi sungai itu kan? Nah, sampai di luar tribun. Sebenarnya penonton itu sudah disediakan ya tribunnya. Tapi karena saking ramainya ribuan penonton sehingga itu tidak bisa memenuhi, ya, sehingga kurang tempat, makanya sampai ke kemana-mana itu. Bahkan mungkin kalau ada yang punya pengalaman waktu nonton pacu, ada yang punya pengalaman nggak? Yang padat ya, yang hari final. Nah, coba ada nggak yang punya pengalaman sulit dalam bergerak lah, jadi mau jalan kemana-mana susah itu di hari final. Ada yang punya pengalaman? Ada Irma? Oke, siapa Irma? Alamannya jalan macet ya, ada besar-besaan sama sini susah. Jadi kita meletakkan kendaraan dengan kita mau menuju ke tempat itu dari biasanya lebih jauh atau sama? Meletakkan kendaraannya kalau pas lagi menurut pacu lebih jauh ya, jadi kita harus berjalan dengan jarak yang cukup jauh kan, karena kita tidak memungkinkan
seperti itu. Yang ketiga, berikan prediksimu tentang kondisi lalu lintas di kota tersebut. Lalu lintas di luar. Nah, ini tadi sudah menjawab itu. Jadi padat, susah meletak kendaraannya, dari tempat nonton kafe-nya sangat jauh. Karena kalau diletak lebih dekat itu nggak bisa bergerak, benar-benar tidak bisa bergerak. Nah, begitulah suasana event pacu jalur di kota Palu Kuantan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sedikit Ibu berikan informasi tentang suasana, yaitu bisa kalian lihat mungkin di video tadi juga padat seperti itu kan. Nah, ini juga ada yang gambar yang Ibu ambil. Suasana final pacu jalur sangat ramai dan membuat jalanan padat sehingga kita akan kesulitan menjangkau tribun. Nah, tribun. Bagaimana menurutmu cara yang paling efektif untuk menuju lokasi tribun jika kendaraan kita parkirkan di simpang 4 lampu merah jalur 2 dari arah dari arah Sentajo. Dari arah sini, dari arah kita, dari arah Tran, kita mau nonton gitu kan? Kan sebelum sampai ke tepi Kuantan itu ada lampu merah kan? Lampu merah kalau belok kanan kita ke jalur 2. Nah, kita di simpang 4 ini. Nah, ini Bu. Praktekkan di sini ya. Misalnya ini udah ada di simpang 4 nih, simpang ini itu dari arah ke sini, dari sini. Nah, ke kanan itu jalur 2, ke kiri itu arah desa sawah atau sekitarnya itu. Terus ke sana tuh baru arah kita mau nonton, mau ke taman, mau ke tempat melihat pacu jalur. Nah, pertanyaannya sini. Cara yang paling efektif untuk menuju lokasi tribun, berarti lokasi tribun sana. Cara yang paling efektif, jadi gimana menurut kalian? Apakah ke sana karena jaraknya lebih dekat, atau kalian memilih belok kiri atau belok kanan? Nah, itu coba kalian pilih belok kiri belok kanan atau kalian pilih lurus? Belok kiri kan. Pilih lurus, ada yang jawab lurus, ada yang pilih belok kanan. Nah, kalau lurus itu lebih dekat. Tapi kelemahannya apa? Sangat padat. Nah, kalau belok kiri atau belok kanan mungkin lebih lengang ya, mungkin tidak terlalu padat ya, padat tapi tidak terlalu padat. Tapi mungkin lebih lama kan sampainya. Jadi ada plus minusnya. Oke. Kemudian identifikasikan apa saja masalah yang ditimbulkan saat final pacu jalur terkait jarak tempuh menuju tribun di tepian Narosa. Masalah yang ditimbulkan kemacetan tadi ya, untuk macet. Untuk kemacetan itu menjadi persoalan tersendiri. Jadi ciri khas setiap pacu jalur terutama saat final. Oke. Nah, itu sekarang minta argumennya, ya, argumen dari kalian. Berikan argumen. 1. Apa penyebab kemacetan saat pacu jalur saat final? Apa penyebab kemacetan saat final pacu jalur? Penyebabnya apa? Ya, Cak. Antusias warga dalam melihat pacu jalur. Ya, antusiasme warga dalam melihat pacu jalur. Sehingga padat dia kan, semua orang mau nonton. Kita pun misalnya pacu jalur itu biasanya 5 hari. Nah, biasanya kita di hari kedua, ketiga, keempat mungkin kita tidak terlalu antusias kan. Nah, biasanya kita penutupan pengen nonton, terutama penutupan final. Pasti kita sangat ingin menyaksikan. Kemudian bagaimana solusinya agar kita dapat terhindar dari kemacetan? Tadi sudah dijawab ya, belok kanan atau belok kiri. Kita mencari jalan yang kepadatannya itu lebih kecil gitu ya kepadatannya. Tapi ya itu jauh dari biasanya. Nah, berikutnya kita akan coba bermain dengan aplikasi Google Earth untuk melihat sekitar taman jalur kota Palu Kuantan. Peserta didik mengamati posisi jalan alternatif yang biasanya terjadi kemacetan saat final pacu jalur. Nah, itu nanti kalau lakukan saat kerja kelompok membahas LKPD, nanti itu ada di LKPD-nya. Oke, nah ini selanjutnya kita mengerjakan LKPD. Ya, sekarang berarti saatnya kalian membagi kelompok. Ya, ini LKPD-nya ke kelompok 1 dan LKPD untuk kelompok 2. Nah, perhatikan LKPD yang sudah dibagikan, kemudian baca instruksi yang ada di LKPD. Dan secara berkelompok silakan mengerjakan.
Oke, kemudian di sini ada sebuah wacana ya, berita online. Silahkan dibaca itu berita online-nya. Berikutnya, salah satu perwakilan kelompok membuka aplikasi Google Earth seperti ini. Oke, sekarang di bagian searching ini di atasnya kalian ketik Taluk Kuantan. Nah, Taluk Kuantan, kemudian searching. Ya, nah dia akan menunjukkan kota Taluk Kuantan. Ya, itu dia tuh. Sampai ke kota Taluk Kuantan. Nah, kemudian ya sesuai petunjuk pada LKPD, sesuai petunjuknya. Ini dia. Perhatikan tampilan Google-nya itu, kemudian Nana yang berada di simpang 4 Jalan Merdeka atau posisi antara Masjid Raya Kuantan, Limuno dan Toko Mekarsari. Di sini dia, ya, di sini posisinya. Oke, ini dia. Jadi Nana tuh di sini, nampak? Ini dia, simpang 4 Jalan Merdeka. Di sini kita Limuno, ingat? Oke, ini simpang 4 Jalan Merdeka. Mamanya dekat tepian ini. Di situ. Di sini, jadi ini. Nah, dia mau ke tepian Arosa ini. Jadi dari sini mau ke sini sampai ke sini. Nah ini kalian pin dulu. Ya, kalian pin di atas ini dia pinnya, ini dia, ini nampak kan? Ini kalian klik pin, terus kalian posisikan di mana satu tempat. Nanti untuk di tugas LKPD itu bisa kalian lihat. Nah ini posisi yang kedua dulu, yang kita cerita Nana dulu ya, cerita Nana dulu. Dari sini kan tadi dia ke sini, dia harus ke sini dulu, harus ke sini dulu, baru ke sini. Nah ini dia adalah, ini dia. Ini dia mau ke sini. Berapa dari sini ke sini jaraknya? 290. Sementara dia kalau mau ke sini lewat sini dulu, lebih jauh ya, lebih jauh. Nah ini jadi kalau mau ke sini, ini semua panjang lintasannya namanya jarak ya. Tadi sudah disampaikan kan jarak semua panjang lintasannya. Sedangkan perpindahan apa tadi? Posisi awal ya, dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, nanti kalian apa lagi? Baca-baca lagi ya. Jadi terus buatlah cara yang sama untuk menentukan posisi yang berbeda sesuai lokasi yang kalian pilih. Masukkan datanya ke dalam tabel. Ini dia ini. Nah, ini yang kalian kerjakan. Jadi, ini tadi kan sudah ada di situ tadi. Gini tadi kan dari simpang 4 dari sini tadi ke sini dulu, kemudian ke sini. Nah, ini posisi 1, posisi 2, posisi 3. Nah ini dari sini ke sini tadi itu namanya jaraknya posisi awal simpang 4, posisi kedua simpang 3, posisi keempat atau akhir tepian Arosa. Jadi dia mau ke sini lewat sini dulu ini. Jumlah lintasannya atau jarak, nah dari ini ditambah dengan ini 410, sedangkan perpindahannya ya melalui Google Earth tadi 290 meter. Nah sekarang kalian hitung tuh rumus Pythagoras di sana. Rumus Pythagoras gimana nih? Kalau seandainya di sini adalah x, di sini a, di sini b, berarti panjang x berapa? Akar a kuadrat tambah b kuadrat. Ini silakan dicari berapa hasilnya. Kemudian tugas kalian sama seperti tadi, menentukan suatu titik di sana di Google Earth-nya. Google Earth-nya kalian boleh tentukan tempat bebas. Yang penting kalian mau nonton maju jalur, mau ke tepian Arosa. Boleh kalian ambil di sini, kalian misalnya dari arah Pekanbaru kalian berarti dari sini. Nah, mau ke tepian situ gimana caranya? Nah, boleh kalian ambil titik. Nanti di pin pakai ini, di pin. Pin mana tempatnya, mana tempat kedua, mana titik ketiga, di pin. Kemudian nanti dibikin, ditarikkan garis lurus ya, pakai penggaris ini. Oke, caranya itu. Kemudian setelah itu kalian isi sama seperti ini, mas yang di LKPD itu kita.
Ini dia. Posisi awal kalian ambil di mana? Ada tuh di aplikasinya itu di situ jalan apa, ya. Posisi kedua di mana? Posisi akhir di mana? Kemudian nanti kalian hitung jaraknya pakai Google Earth ya. Jaraknya itu ditarik garis sampai berapa dijumlahin. Kemudian pakai unit Pythagoras berapa? Nah, silakan dikerjakan. Jadi ditambah 300 ini ditambah Kan yang pakai Google Earth tadi kan, nah bisa pakai rumus Pythagorasnya. Seperti yang di depan itu ya. Oke, silakan mengerjakan LKPD dengan cara berdiskusi ya. Kemudian buatlah analisis data yang diperoleh. Selanjutnya bandingkan antara jarak dan perpindahan. Kemudian ini presentasi kelompok ya. Selanjutnya perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya, silakan. Kelompok 1, siapa perwakilannya? Ya, siapa silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang wacana tersebut. Wacana di sana pada saat itu sangat ricuh, ramai, dan sangat padat. Solusinya agar lebih cepat ialah melewati jalan lain yang tidak terlalu padat agar lebih cepat sampai ke lokasi tersebut. Lalu pada tabel ini posisi awal itu di simpang 4, lalu melewati posisi kedua melewati Mingsu, posisi akhir baru ke tepian Narsa. Jaraknya 500 meter. Lewat Google Earth kami mencari 300 meter dan rumus Pythagorasnya kami menghasilkan 800 meter. Kesimpulannya, agar lebih memudahkan kita untuk menentukan jarak dan perpindahan yang lebih akurat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua? Ya, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesha mewakili teman-teman dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Soal yang pertama atau problem yang pertama yaitu bagaimana pendapatmu tentang suasana tersebut. Baik, tadi sudah kita lihat suasananya sangat riuh, sangat ramai dan sangat berdesak-desakan. Hal itu yang mengakibatkan kita sangat sulit untuk mencapai tujuan. Solusi terbaikmu agar pengunjung lebih mudah dan lebih cepat sampai ke Penalasa saat final pacu, yaitu mencari jalan yang sangat tidak sering dilalui pengendara atau mencari jalan lintas, yaitu mencari jalanan yang sangat banyak peluang untuk kita masuk ke jalan, maksudnya menuju ke Penalasa. Yang kedua yaitu saya di sini akan membacakan tabel hasil dari diskusi kami tentang perpindahan, yaitu posisi awal dari simpang 3, posisi kedua dari daerah seberang, dan posisi akhir kita yaitu tepian Nalosa dengan jarak 390 dan Google Earth-nya yaitu 240 meter, dan rumus Pythagorasnya kita dapat hasil 255 meter. Dan kesimpulannya yaitu mencari jalan lintas agar cepat sampai ke tujuan, yaitu tujuan kita adalah tepian Nalosa dengan menggunakan aplikasi Google Earth. Google Earth ini adalah aplikasi seperti Maps yang akan menunjukkan kita jalan melalui tepian Nalosa. Dan di situ kita akan bisa mencari rumus Pythagoras juga, hasil dari rumus Pythagoras. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sudah selesai ya. Presentasinya bagus-bagus ya, perwakilan kelompok dalam menyampaikan presentasinya. Oke, nah ini yang ibu dapatkan yang tadi itu ya tadi, ya ini. Kemudian ini dapat nilainya. Ini yang tadi yang ada di LKWD kalian ini. Nah, jarak dan perpindahan ini ibu luruskan lagi ya, ibu tambahkan. Jarak adalah panjang lintasan total yang ditempuh oleh sebuah benda selama bergerak. Jadi semua panjang lintasannya. Sedangkan perpindahan itu perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir, perubahan posisinya saja. Kemudian dalam panjang jalur perpindahan adalah jarak lurus dari posisi start ke posisi finish. Nah, tanpa memperhitungkan lengkungan lintasan sungai itu, walaupun sungainya melengkung, tapi kalau dalam panjang jalur itu akan dibuat dipasang jalur atau lintasan itu lurus. Kalau kan contoh dalam tradisi panjang jalur ini ya, tentang jarak dan perpindahan. Jika panjang lintasan sungai yang dilalui perahu adalah 1 km, maka jarak total yang ditempuh oleh perahu adalah 1 km jaraknya. Nah, jika lintasan lurus maka nilai jarak dan perpindahan akan sama, yaitu 1 km kalau sama-sama lurus. Namun jika ada belokan atau arus yang menyebabkan perahu bergerak tidak lurus, nilai jarak bisa lebih besar dari perpindahan. Jadi kalau lurus ini lurus sama, jarak dan perpindahannya sama. Tapi ketika ada arus atau segala macam gangguan, agak belok sedikit kan, menghindari atau mungkin memang harus sedikit berbeda lintasannya. Otomatis jaraknya berbeda ya, jaraknya itu berbeda dengan perpindahan itu maksudnya. Maka ada hubungannya materi kita dalam membahas jarak dan perpindahan ini dengan tradisi batu jalur. Kita lanjut. Nah, ini contoh-contoh kasus ya, contoh-contoh kasus sama seperti tadi. Nah, ini jika perahu bergerak sejauh 1,2 km mengikuti arus sungai yang berbelok, namun jarak langsung antara start dan finishnya hanya 1 km misalnya kan. Nah, maka jaraknya 1,2 km sementara perpindahannya 1 km. Sama seperti tadi ya. Ini penerapannya pada kegiatan pacu jalur. Nah, sampai kita di kesimpulan. Oke, sekarang ibu minta perwakilan dari kalian menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini, mulai dari kawan yang presentasi tadi atau yang ibu tambahkan barusan. Bagaimana kesimpulan yang dapat kalian serap? Silakan disampaikan. Coba siapa perwakilannya yang bisa? Bisa? Oke, ya silakan bisa berdiri di tempat duduknya untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah kita mengetahui cara penggunaan jarak, atau kita mengetahui arti jarak, dan kita mengetahui arti kecepatan. Dalam kesimpulan itu juga kita belajar tentang tradisi dan bagaimana ramainya orang antusias dalam tradisi tersebut, dan kita juga belajar dalam penggunaan Google Earth. Ya, dari ini tambahin cukup. Jadi kita berusaha lagi, kita belajar tentang perbedaan jarak dan perpindahan ya. Oke. Ini kesimpulannya tadi sudah ya, Isya. Ini hari kelima waktu final. Tadi ada yang gambar Bapak Bupati yang hari pertama ya, hari pertama pembukaan. Dan sekarang ini kondisi final. Ini situasi-situasi yang ada di lapangan ya. Ini saat di sungai sampahnya, kemudian yang itu posisi-posisinya. Kemudian ini kita ke Google Earth. Ini itu suasana hari kelima itu suasana pada jalur kemarin ya, itu finalisa pada hari kelima atau hari final. Oke, mari berkolaborasi. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan sampai kesimpulan. Jadi kita akan mencari informasi-informasi penting, pengalaman-pengalaman penting kalian belajar hari ini. Yang pertama, bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran hari ini? Cepat, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Belajar hari ini bagaimana? Menyenangkan atau kurang menyenangkan atau bagaimana? Silakan, ya.
Siapa? Silakan. Pendapat saya tentang pembelajaran hari ini ialah sangat menyenangkan karena pada pembelajaran sebelumnya kita belum mengetahui tentang apa itu Google Earth, dan sekarang kita sudah mengetahui tentang Google Earth dan kita tahu cara memakainya. Jadi dapat pengalaman baru ya, dapat pengalaman baru seperti itu. Kemudian kerjakan soal formatif. Nah, nanti ada soalnya ya. Kemudian soal mandiri kerjakan tugas di rumah. Jadi tugas di rumah nanti dikirimkan ya di classroom kita. Nanti dipantau setelah pulang sekolah. Kemudian secara mandiri kerjakan tugas di rumah mandiri ya. Tugasnya nanti setelah dikirim di link nanti tolong dikerjakan masing-masing. Kemudian pelajari materi minggu depan yaitu kelajuan dan kecepatan. Jadi jarak dan perpindahan ini harus dipahami untuk mempelajari kelajuan dan kecepatan. Oke. Yes. Berarti sudah selesai pembelajaran kita hari ini, tetapi ada yang belum dikerjakan. Jadi kerjakan dulu sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Kerjakan dulu soal formatif ini juga mandiri ya. Jadi bisa kembali ke tempat duduknya semula. Sudah selesai? Habis waktunya. Tunggu. Oke, sudah dikumpulkan. Nanti diperiksa minggu depan Ibu berikan ya. Oke, baiklah, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semuanya dalam memahami materi kinematika, khususnya pembahasan jarak dan perpindahan. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi